Kalau ada satu alasan kenapa orang mengalami kesulitan finansial dalam hidupnya, itu adalah karena kita belajar bertahun-tahun di sekolah atau perguruan tinggi, namun kita nggak pernah belajar dan nggak pernah diajarkan apapun tentang uang. Alhasil, yang kita pelajari adalah bagaimana caranya bekerja demi uang, bukan uang yang bekerja untuk kita. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama Sherly dalam program Ada Buku. Di video Ada Buku kali ini kita akan ngebahas satu buku yang udah legend banget. Udah banyak juga teman-teman request di kolom komentar, udah banyak juga yang review, dan semoga video ini bisa melengkapi referensi dan sudut pandang dari review-review yang udah ada. Yaitu bukunya Robert T. Kiyosaki dengan judul Rich Dad Poor Dad. To be honest teman-teman, teruntuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah atau sudah punya penghasilan sendiri, Sherly amat sangat merekomendasikan buku ini. Karena buku ini bakal membuat kita benar-benar sadar sebetulnya mana yang harus kita keep dan yang harus kita perbesar, mana yang sebaiknya nggak usah kita ambil, nggak usah kita beli. Kita jadi paham nih mana yang aset dan mana yang liabilitas. Dan yang paling penting lagi, buku ini ngebuat Sherly paham bahwa asal muasal kaya itu sebetulnya ada di cara kita berpikir, dari mindset kita. Jadi jangan pernah berharap jadi kaya kalau kita hanya mengandalkan atau hanya bergantung pada sistem pendidikan yang membuat cara kita berpikir seperti robot industrialisasi. Itulah kenapa banyak atau mayoritas kita sekolah bertahun-tahun tapi mengalami kesulitan finansial. Alasan utamanya adalah karena kita belajar bekerja demi uang, bukan belajar bagaimana uang bekerja untuk kita. Well, sebelum terlalu jauh, saya dikasih sedikit gambaran dulu tentang penulis ya. Robert T. Kiyosaki ini adalah seorang investor, seorang bisnismen, dan buku yang ada di tangan saya ini juga menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang penulis. Internasional mega bestseller lagi. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang motivator, sekaligus financial influencer kali ya kalau bahasa anak zaman sekarang. Secara akumulatif, beliau sudah menulis kurang lebih sekitar 15 buku dan sudah terjual lebih dari 26 juta eksemplar. Salah satu yang boom banget adalah buku yang ada di tangan saya ini, yaitu Rich Dad Poor Dad. Menariknya teman-teman, di awal karirnya sebagai penulis, Robert Kiyosaki menerbitkan bukunya sendiri, alias penerbit minor. Baru kemudian dilirik oleh Warner Books, salah satu divisi dari Hachette Books Group dari USA. Penerbit yang udah terkenal banget lah kalau di Amerika. Karirnya sebagai penulis semakin melambung, karya-karyanya mengantarkan Robert Kiyosaki menjadi salah satu penulis buku terlaris di The Wall Street Journal USA Today dan di New York Times. Keren ya? Thumbs up pokoknya untuk kegigihan dan konsistensi penulis dalam berkarya dan berjuang. Karena ternyata Robert T. Kiyosaki pun pernah membangun perusahaan dan pernah bangkrut berkali-kali. Hingga akhirnya menemukan pathway-nya sebagai seorang penulis. Dua alasan kenapa Sherly sangat merekomendasikan buku ini. Alasan yang pertama, kita sekolah bertahun-tahun nih, tapi ternyata banyak di antara kita yang cara berpikirnya adalah bekerja demi uang. Bukan uang yang bekerja untuk kita. Padahal teman-teman, waktu, tenaga, umur, hidup itu kan hanya sekali ya. Dengan kata lain, umur kita mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berlalu dan terlewati, hanya menjalani rutinitas yang mayoritas orang mengartikan itu sebagai bekerja untuk dapat uang agar kita bisa beli kebutuhan sehari-hari, tanpa kita benar-benar memaksimalkan potensi yang dititipkan Tuhan pada diri kita. Padahal, menurut Sherly, potensi manusia itu luar biasa banget. Salah satunya adalah ini, akal. Nah, saat pendidikan justru membuat akal kita ini pendek, akal kita menjadi kerdil, atau cara berpikir kita instan kayak tadi, maka bukankah ada yang salah atau ada yang harus kita perbaiki dari cara kita berpikir tadi? Nah, buku ini menurut Sherly menjawab tantangan dan mengisi kekosongan itu. Dan alasan kedua, buku ini menggabungkan antara praktek dan cerita-cerita yang membuat kita pada akhirnya bisa punya persepsi sendiri teman-teman.
Jadi ada bagian baku atau sakleknya, kayak rumus-rumus atau poin-poin yang membantu kita untuk memecah masalah gitu. Tapi di sisi lain ada juga bagian-bagian atau cerita yang membuat kita jadi punya persepsi sendiri, punya cara berpikir kreatif untuk membayangkan sebetulnya ini maksudnya kemana. Nah itu menurut Sherly adalah perpaduan yang pas banget untuk ngebuat orang awam atau newbie kayak Sherly gini ya dalam finansial literasi bisa paham setidaknya dengan konteks yang sedang dibicarakan. Dan teman-teman, kalau Sherly sedang baca buku, sebetulnya Sherly lebih suka baca buku yang mengajak kita mikir dan lebih memberi ruang kepada kita sebagai pembaca untuk punya kreativitas, nalar, dan persepsi sendiri. Buku ini menyediakan banget sisi itu. Oke, ini dia 3 ide besar yang paling relate dengan Sherly. Sekali lagi, 3 ide besar ini tidak menggambarkan keseluruhan buku, tapi yang paling nyambung dan paling ngena, setidaknya di Sherly ya. Teruntuk teman-teman yang merasa nyambung juga, Sherly sangat merekomendasikan teman-teman untuk punya dan baca buku ini. Ide besar yang pertama adalah yang paling konkret, bedanya aset dan liabilitas. Terus maksudnya gimana tuh Kak? Sederhananya gini teman-teman, aset itu adalah semua kekayaan, apapun bentuknya yang kita miliki, yang itu punya nilai dan bisa menghasilkan, baik itu sekarang maupun di masa depan ya. Artinya, aset itu bisa mendatangkan uang untuk kita, sekalipun itu nanti, nggak sekarang. Sedangkan liabilitas justru sebaliknya, kita justru harus mengeluarkan uang atau dana untuk kekayaan kita itu, apapun bentuknya. Dengan kata lain, satu benda nih misalnya, itu bisa jadi aset di tangan satu orang, namun bisa jadi liabilitas di tangan orang lain. Contoh, misalnya alat elektronik, we name it, mau itu HP, atau mungkin laptop dengan spek tertentu, atau mungkin kamera dengan merek dan kualitas tertentu. Semua itu di tangan creator misalnya, atau mereka yang bergerak di industri kreatif bisa jadi aset, karena mendatangkan uang yang nantinya bisa diputar lagi. Tapi di tangan orang sosialita yang mungkin tujuan membeli itu adalah untuk gaya-gayaan, besar kemungkinan itu menjadi liabilitas. Sama halnya dengan rumah atau kendaraan. Bagi sebagian orang, rumah atau kendaraan itu bisa memaksimalkan produktivitasnya, maka rumah dan mobil itu adalah aset. Tapi bagi mereka yang fungsinya adalah untuk gaya-gayaan, atau udah punya lebih dari satu dan rumah yang lainnya dianggurin misalnya, maka kita bisa lihat berapa pajak tahunannya, bagaimana uang lingkungan dan kebersihannya, belum lagi perawatannya. Teruntuk kendaraan misalnya, bagaimana harganya akan semakin tahun semakin turun, dan ini pada akhirnya hanya menjadi salah satu pertimbangan saja ya. Nah, kembali ke topik, kemampuan logika dan secara akal sehat kita mau dan mampu membedakan mana yang jadi aset dan mana yang menjadi liabilitas kita adalah poin pertama sekaligus paling penting dari buku ini. Menurut Sherly ya, karena rumus-rumus selanjutnya atau cerita-cerita sesudahnya akan banyak memperkuat standing position bahwa pentingnya aset daripada liabilitas. Karena ternyata cara berpikir orang kaya itu sama teman-teman. Mereka akan memperbesar aset, bukan liabilitas. Karena aset ini adalah mesin uang yang akan terus menghasilkan bagi mereka. Semakin besar dan semakin canggih kapasitas mesin uangnya, maka semakin produktif, semakin cepat, dan banyak juga yang bisa dihasilkan. Sedangkan liabilitas justru sebaliknya. Ide besar kedua dari buku Rich Dad Poor Dad ini yang saya suka adalah di bab ke-8. Tepatnya saat Robert T. Kiyosaki membahas tentang memulai lewat kalimat berikut. Emas itu ada di mana-mana. Sebagian besar orang tidak terlatih untuk melihatnya. Simple sih, tapi dalam banget menurut Sherly. Artinya sebetulnya peluang itu ada di mana-mana. Karena ternyata peluang itu berbanding lurus dengan masalah. Well, karena hidup ini adalah rangkaian masalah, dari satu masalah ke masalah selanjutnya, dari satu urusan ke urusan selanjutnya, maka sudah pasti orang yang hidup adalah orang yang menemui masalah dan berusaha menyelesaikannya, bukan sekedar menghindari atau lari dari masalah. Kita balik dulu ke topik. Nah, karena hidup itu penuh dengan masalah, menurut Robert Kiyosaki, maka bagi mereka yang optimis, hidup itu adalah tentang menemukan dan mengeksekusi peluang demi peluang. Sehingga wajar banget saat Robert Kiyosaki mendefinisikan dalam bukunya bahwa emas itu ada di mana-mana. Karena masalah itu ada di mana-mana.
Hanya saja sebagian besar kita terbiasa untuk sinis dan mengerdilkan diri sendiri sebelum kita memulai mencoba menyelesaikan masalah itu. Wah, itu kan karena mereka tinggal di kota. Wah, itu kan karena mereka keturunan dari bapak A, ibu B, dan C. Wah, itu kan karena mereka dikelilingi oleh support system yang baik, dan seterusnya. Padahal, dalam kehidupan kita sendiri, di lingkungan terdekat kita sendiri, bisa jadi emas itu berhamburan. Peluang itu ada, namun kitanya yang tidak berani, tidak terlatih, atau mungkin tidak siap untuk mengambilnya. Makanya wajar seorang bijak mengatakan kesempatan itu lebih senang datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Maka tugas kita sebetulnya adalah ya sesimpel bersiap dan mengupayakan perubahan-perubahan kecil setiap harinya secara konsisten. Karena itu tanda bahwa kita terlatih untuk bukan hanya melihat emas, namun juga mengambil dan mengumpulkannya. Dan ide besar yang ketiga, sekaligus yang gak kalah pentingnya adalah cash flow quadrant. Ini rumus sih sebetulnya. Menurut Shirley, best of the best part dari buku ini adalah cash flow quadrant ini. Kayak intinya sebenarnya, yang mengajak kita untuk siap mengubah cara kita berpikir dan mengupayakan diri kita untuk berpindah dari satu kuadran ke kuadran selanjutnya. Oke, sederhananya gini teman-teman, Robert Kiyosaki itu ngebagi perjalanan finansial kita itu menjadi 4 kuadran. Disingkatnya adalah EBSI. EBSI. Kuadran pertama adalah E for employee. Kita sebagai karyawan, kita bekerja pada orang lain dan memang kita mengharapkan gaji. Kuadran kedua adalah self-employee. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Namun, kalau kita nggak bekerja, maka uangnya nggak datang. Butuh waktu, tenaga, dan kehadiran kita 100%. Dengan kata lain, kalau kita libur nih misalnya, maka ya nggak ada pemasukan. Kuadran ketiga adalah B for business owner. Kita mulai ngebangun bisnis, artinya yang kita bangun adalah sistem. Yang kehadiran kita sebetulnya masih diperlukan, namun tidak lagi 100%. Karena ada pendelegasian tugas, ada pemberian tanggung jawab strategis yang sudah mulai diserahkan dan dipecah pada orang lain yang kita anggap punya kapasitas. Dan kuadran yang keempat adalah investor. Artinya, we just put the money into the other business. Kita invest, kita taruh nih dana kita di perusahaan atau kegiatan bisnis yang saat ini memang sedang bertumbuh dan berkembang. Nanti akan ada pembagian hasil, sekian persennya untuk kita, sekian persennya adalah untuk mereka. Artinya uang itu bekerja untuk kita. Nah teman-teman, orang yang sukses secara finansial pada akhirnya adalah yang mampu bergerak di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Namun memang tentu nggak semudah membalikkan telapak tangan ya, nggak cukup hanya bermimpi doang. Kita harus mau invest waktu, tenaga, pikiran, fokus, bahkan bukan nggak mungkin kita invest dana juga untuk mempersiapkan diri. Karena saya yakin ada mindset, ada attitude atau adab, ada mental dan jam terbang yang harus kita lewati, harus kita habiskan, dan harus kita kuasai. Sehingga wajar kalau orang sukses pernah mengatakan, investasi paling penting bagi anak muda adalah dari leher ke atas. Artinya, perluas mindset, be open-minded, jangan cepat menyerah dengan keadaan. Karena jangan-jangan kita tidak mampu menyelesaikan masalah bukan karena kitanya memang gak bisa, namun usaha kita yang kurang atau skill serta ilmu kita yang belum layak untuk naik ke jenjang serta tantangan selanjutnya. So, enjoy the process, nikmati proses bertumbuh kita masing-masing di bidang kita masing-masing. Karena setiap kita unik dengan cerita dan jalan hidup kita masing-masing. Nah teman-teman, itu dia ulasan buku Rich Dad Poor Dad dari Shirley dan tim Ada Buku. Secara personal, Shirley dan tim Ada Buku amat sangat merekomendasikan buku ini, khususnya untuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah atau pengen upgrade nih finansial literasinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalin komen kira-kira buku apa lagi yang Shirley dan tim Ada Buku harus ulasin ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.